Billy adalah seorang pria sederhana, pekerja keras, dan berbakti pada orang tua. Ia jatuh cinta pada Windah, seorang wanita lembut dan cerdas yang ia kenal sejak SMA. Meski berasal dari keluarga biasa, Windah dikenal karena akhlaknya yang baik. Pernikahan mereka disambut hangat oleh keluarga besar. Tapi satu hal yang tak banyak orang tahu, Bu Reni, ibu Billy, tidak pernah benar-benar merestui pernikahan itu. Billy, kamu itu bisa dapat yang lebih baik dari Windah. Dia itu gak sepadan buat kamu, ucap Bu Reni suatu malam sebelum pernikahan. Tapi Billy yakin, Windah adalah pilihannya yang terbaik. Ia tetap menikah dengan wanita itu, bahkan berjanji akan menjaga rumah tangganya sepenuh hati. Pasca menikah, Billy dan Windah tinggal sementara di rumah ibunya, karena tabungan mereka belum cukup untuk kontrak rumah. Disinilah ketegangan perlahan mulai muncul. Windah berusaha hormat dan berbakti, memasak, mencuci, dan membantu pekerjaan rumah. Tapi apapun yang dilakukannya selalu salah di mata Bu Reni. Masakannya hambar, gak bisa nyenengin suami. Dulu, almarhum bapakmu selalu puas sama masakan ibu. Ngapain kamu duduk-duduk? Kerjaan masih banyak. Dasar wanita malas. Billy sering tak tahu, karena saat ia pulang, Bu Reni sudah bersikap manis seolah tak terjadi apa-apa. Windah hanya bisa menangis diam-diam, menyembunyikan luka di balik senyuman. Lalu muncullah Rania, adik perempuan Billy yang selalu membela ibunya. Rania yang awalnya akrab dengan Windah pun perlahan berubah. Ia ikut memperlakukan Windah dengan dingin. Kebahagiaan kecil di rumah itu perlahan tergerus. Windah mulai merasa terasing. Ia bahkan sempat ingin mengajak Billy tinggal sendiri, tapi tak berani mengucapkan karena tahu betapa Billy mencintai ibunya. Billy yang awalnya perhatian, kini lebih banyak menghabiskan waktu bekerja dan percaya bahwa semua baik-baik saja di rumah. Aku yakin ibu udah bisa nerima kamu. Windah, kamu aja mungkin terlalu sensitif. Windah hanya mengangguk, menyimpan luka di hati. Ia tidak tahu, malam itu, Bu Reni pergi ke sebuah tempat gelap di pinggiran desa, menemui seorang wanita tua berselendang hitam. Aku gak butuh dia mati. Aku cuma pengen dia pergi dari rumah ini, dari hidup anakku. Biar Billy balik ke pelukanku lagi. Bisa, tapi kamu harus siap menanggung akibatnya. Dan sejak malam itulah, sesuatu yang tak terlihat mulai mengganggu kehidupan rumah tangga mereka. Di malam berikutnya, Windah mulai bermimpi buruk. Tubuhnya menggigil meski tidak demam. Dan saat ia melihat cermin, ada bayangan wanita tua berambut panjang berdiri di belakangnya. Petaka itu baru saja dimulai. Bu Reni bukanlah wanita jahat dari awal. Namun rasa kehilangan, ditambah iri dan gengsi, membuat pikirannya gelap. Ia merasa Billy yang dulu begitu penurut, kini lebih memilih mendengarkan istrinya. Anak yang dulu setiap malam tidur di pangkuanku, sekarang hanya pulang untuk perempuan yang baru dikenalnya beberapa tahun, gerutunya. Bagi Bu Reni, Windah adalah simbol perebut, wanita yang mengambil tempatnya di hati anaknya. Dalam pandangannya, Windah terlalu pendiam, tidak cocok jadi menantu. Ia menginginkan menantu yang aktif, ceria, dan bisa ngobrol nyambung dengannya seperti Rania. Dan entah kenapa, semakin Windah bersikap sabar, semakin Bu Reni muak. Sejak malam Bu Reni datang ke dukun itu, Windah sering sakit. Tapi anehnya, dokter tak bisa menemukan penyebab pasti. Tubuhnya lemas setiap hari Kamis malam. Ia muntah darah 2 kali. Saat berdoa malam hari, telinganya terasa panas seperti dibakar. Kadang dari dapur terdengar suara perempuan menangis, tapi saat didekati, tak ada siapa-siapa. Mas, aku takut. Aku ngerasa kayak ada yang ngikutin aku tiap malam, kata Windah suatu malam sambil menggenggam tangan Billy. Billy mengira istrinya terlalu stres. Ia mencium kening Windah dan berkata, "Kamu terlalu banyak pikiran, sayang. Ibu juga udah mulai berubah lebih baik, kan?" Tapi di balik pintu, Bu Reni sedang mengintip, sambil meremas boneka kain kecil bertali merah yang diambilnya dari dukun tempo hari. Mulutnya berkomat kamit, membaca mantra santet kiriman. Beberapa hari kemudian, datang seorang tamu ke rumah.
seorang ustadz muda bernama Ustadz Amar, tetangga yang baru pindah dari desa sebelah. Ia bersahabat dengan Rania semasa sekolah. Saat bertamu, Ustadz Amar tak sengaja melihat Windah yang sedang duduk di ruang tamu. Ia menatap lama, lalu berkata lirih, "Maaf ya Bu Reni, tapi rumah ini terasa berat, seperti ada sesuatu yang tak seharusnya tinggal di sini." Ucapan itu membuat Windah merinding. Sementara Bu Reni hanya tersenyum tipis. Namanya juga rumah tua, Ustadz. Angin lewat dikit udah dibilang ada yang berat. Tapi di malam itu, Ustadz Amar mengirim pesan ke Billy secara pribadi. "Jaga istrimu baik-baik. Kalau ada hal-hal aneh, jangan diabaikan. Ini bukan sekadar sakit biasa." Bu Reni makin benci pada Windah. Ia merasa rumahnya dirampas. Setiap hari, ia menyiram tanah belakang rumah dengan air bunga 7 rupa. Ia bahkan mulai mendengar suara-suara dari bayangannya sendiri yang berkata, "Dia lemah. Kau bisa kalahkan dia. Anakmu akan kembali." Sementara itu, Windah mulai tak bisa membaca Al-Quran lagi. Tangannya gemetar setiap membuka mushaf. Ia menangis setiap malam tanpa sebab. Dan suatu hari saat mencuci piring, tiba-tiba darah keluar dari telapak tangannya meski tak ada luka. Windah memutuskan untuk diam-diam memanggil Ustadz Amar untuk memeriksa rumah. Dan malam itu, hal mengerikan terjadi di ruang tengah. Saat ayat-ayat ruqyah mulai dibacakan, sosok hitam tinggi besar muncul di belakang Billy, dengan mata merah menyala dan wajah mirip Bu Reni. Malam itu, Windah duduk bersimpuh di ruang tengah. Di depannya, Ustadz Amar mulai membaca ayat-ayat ruqyah. Suara bacaan Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan ayat kursi menggema di ruangan. Billy duduk di samping, masih belum percaya akan semua ini. Tapi yang terjadi kemudian membuat bulu kuduknya berdiri. Tubuh Windah mulai gemetar, matanya melotot, dan ia berteriak keras seperti orang kesurupan. Suaranya bukan lagi suara seorang perempuan muda, melainkan suara berat dan tua. "Perempuan tua itu yang mengirimku. Aku hanya menuruti perintahnya." Billy terpaku. Wajah Windah berubah hitam legam. Urat-urat di lehernya menonjol. Tubuhnya berguling di lantai. Lalu tiba-tiba terdiam. Setelah Windah tenang, Ustadz Amar meminta izin untuk melihat beberapa sudut rumah. Di bawah kasur Windah, ditemukan benda aneh terbungkus kain kafan kecil, berisi rambut dan potongan kuku manusia. Di dapur, di balik lemari tua, ditemukan botol kaca berisi darah kering, dan selembar kertas dengan nama Windah binti Salamah tertulis jelas. Ini bukan main-main. Ini kiriman sihir tingkat berat. Dan ini bukan kiriman dari orang jauh. Ini dari dalam rumah ini sendiri, ujar Ustadz Amar sambil menatap tajam ke arah Billy. Billy mulai merasa dadanya sesak. Ia mencoba menyambungkan semuanya. Dan hanya satu orang yang mungkin punya akses penuh ke rumah itu. Ibunya sendiri, Bu Reni. Billy belum berani menuduh langsung. Ia mencoba mengajak ibunya bicara. "Bu, kenapa belakangan Windah sering sakit? Di rumah ini kayak ada yang gak beres. Kalau sakit, ya ke dokter. Jangan bawa-bawa hal mistis. Ibu capek ngurus rumah. Masih disalahin juga." Nada suara Bu Reni meninggi. Tapi Billy tak menyerah. "Bu, jujur aja. Ada yang naruh rambut, darah, dan kertas doa hitam di bawah kasur kami. Itu jelas-jelas santet. Dan itu bukan orang luar yang bisa masuk." Wajah Bu Reni mulai berubah. Tapi ia masih menolak. "Terserah kamu mau percaya siapa. Tapi jangan pernah salahkan ibumu sendiri." Di balik pintu, Windah mendengar percakapan itu sambil menangis tertahan. Rasa pedihnya makin dalam. Bukan hanya disakiti, tapi pelakunya adalah ibu kandung suaminya sendiri. Malam itu, Windah bermimpi. Ia berada di tengah hutan hitam. Ada sosok wanita tua berjubah hitam duduk di bawah pohon sawo, memeluk boneka kain dengan rambut panjang. Wajah wanita itu samar, tapi ketika Windah mendekat, wajah itu adalah wajah Bu Reni. "Kau tak akan pernah merebut anakku. Dia milikku. Billy milikku. Kau cuma tamu. Cepat enyah dari rumahku."
Windah terbangun sambil menjerit. Dan entah bagaimana, ada bekas cakaran di lengannya, padahal ia tidur sendirian. Billy memutuskan untuk diam-diam menemui dukun yang dulu pernah disebut-sebut oleh Rania, dan pengakuan mengejutkan pun keluar. Oh, si Reni? Dia yang datang tempo hari, minta istrimu dijauhkan dari hidup anaknya. Saya hanya menuruti permintaan dan dibayar lunas. Billy menatap kosong. Tak percaya. Ibunya sendiri benar-benar menginginkan istrinya celaka. Billy berdiri terpaku di depan rumah tua milik dukun bernama Embok Ijah. Ucapannya masih terngiang di telinga. Ibumu itu yang datang sendiri ke sini. Bawa foto, potongan rambut, dan sebut nama istrimu lengkap. Dia minta supaya istrimu pelan-pelan menjauh dari kamu. Aku hanya jalankan pesanan. Billy pulang dengan langkah gontai. Dunia seakan runtuh. Ia tak menyangka ibunya sanggup melakukan itu. Di rumah, Windah makin lemah. Setiap malam ia meracau tak jelas. Tubuhnya menggigil meski berselimut tebal. Billy mengumpulkan keberaniannya. Ia mendekati ibunya yang sedang menyapu halaman. Bu, aku sudah tahu semuanya. Jangan bohong lagi. Aku datang langsung ke dukun yang ibu datangi. Dia sebut nama ibu dan mengaku semuanya. Bu Reni menghentikan sapu. Napasnya berat. Ia tak menatap Billy, hanya menunduk sambil berkata, "Kamu berubah, Nak. Sejak nikah sama dia, kamu gak lagi jadi anak ibu." Bu, ini bukan tentang berubah atau tidak. Ini tentang ibu berusaha membunuh istriku perlahan-lahan. Apa itu yang disebut cinta seorang ibu? Akhirnya air mata Bu Reni jatuh. Tapi bukan air mata penyesalan. Ia malah berteriak, "Kamu dipengaruhi dia. Wanita itu nggak pantas buatmu." Billy duduk di teras rumah malam itu, sendirian. Kepalanya tertunduk, pikirannya kacau. Di dalam rumah, Windah berjuang melawan rasa sakit yang datang tanpa sebab. Ustadz Amar kembali malam itu, mencoba menenangkan Billy. "Kamu sedang diuji, Billy, antara kasih sayang pada ibumu dan tanggung jawab sebagai suami. Tapi ingat, ketika ada kemungkaran dalam keluarga, menegakkan kebenaran juga bentuk cinta." Billy akhirnya memutuskan, ia akan membawa Windah pergi dari rumah itu. Meski berat, ia tak ingin istrinya mati hanya karena ulah ibunya sendiri. Pagi harinya, Billy membereskan pakaian. Windah masih lemah, tapi memaksakan diri berdiri. "Kamu yakin, Mas? Ibumu akan membenciku seumur hidup. Lebih baik dibenci karena melindungimu, daripada menyesal karena kehilanganmu." Saat mereka keluar dari pintu rumah, Bu Reni berdiri mematung di ambang pintu. Ia menatap tajam ke arah Windah, namun tidak berkata sepatah kata pun. Billy tak menoleh ke belakang. Ia pergi membawa Windah ke tempat aman. Beberapa minggu kemudian, Windah mulai membaik setelah diruqyah rutin dan tinggal jauh dari rumah mertuanya. Wajahnya kembali cerah meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Sementara itu, di rumah tua itu, Bu Reni mulai merasa kesepian. Rania telah menikah dan tinggal di luar kota. Rumah yang dulu ramai, kini sunyi. Setiap malam, ia teringat wajah Billy, dan rasa bersalah mulai muncul pelan-pelan. Suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Windah menangis di tengah kegelapan. Di belakangnya, Billy memegang tangan sang istri, menjauh perlahan sambil berkata, "Ibu memilih dendam, kami memilih cinta." Bu Reni terbangun sambil menangis. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bersalah. Ia sujud dalam diam, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menyebut nama Allah sambil menangis. "Ya Allah, ampuni aku hilaf, aku terlalu cinta hingga buta." Beberapa bulan kemudian, Windah dan Billy memutuskan untuk menengok rumah ibu. Mereka berdiri di depan pintu, mengetuk pelan. Bu Reni membuka pintu dengan wajah penuh harap dan tubuh yang tampak lebih kurus. Begitu melihat Windah, ia langsung bersimpuh dan menangis sambil memeluk kaki menantunya. "Maafkan aku, maafkan ibu, Windah. Kamu gak pantas dapat perlakuan itu. Kamu wanita yang jauh lebih mulia dari yang ibu pikir."
Windah tak bisa berkata-kata. Ia menatap Billy. Suaminya hanya mengangguk pelan. Windah pun mengangkat Bu Reni, lalu memeluknya sambil menangis. Aku sudah memaafkan ibu sejak lama. Ajian, membuang semua benda-benda syirik dari rumah. Windah dan Billy tinggal di tempat baru, namun rutin menengok ibu. Rasa benci telah berganti dengan kasih sayang yang tulus. Dan Billy menyadari satu hal. Cinta bukan tentang memiliki sepenuhnya, tapi bagaimana saling menjaga tanpa saling menyakiti. Jangan biarkan cinta yang membabi buta mengalahkan iman dan akal. Jangan pernah membawa nama keluarga dalam dosa yang besar. Dan ingatlah, setiap perbuatan akan kembali kepada kita, cepat atau lambat.